Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Ria dalam kelas matematika wajib kelas 12. Untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tentang jarak titik ke titik dalam dimensi 3, ya. Definisi jarak titik ke titik. Misalkan ada titik A dan titik B. Maka jarak antara dua titik tersebut adalah dengan cara menarik garis hubung yang terpendek antara kedua titik tersebut. Jadi jarak titik A ke titik B adalah panjang garis AB. Ini ya, panjang garis AB. Contoh soal. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 20 cm. 20 cm. Tentukan jarak B ke F. Rusuk kalian sudah pelajari waktu di SD bahwa rusuk itu adalah dari A ke B, B ke C, C ke D, A ke D, B ke F, C ke G, dan seterusnya. Itu adalah rusuk yang ada garis-garisnya itu ya. Itu jarak B ke F. Kalau pertanyaannya jarak B ke F, maka adalah panjang ruas garis BF. Kita ketahui BF itu adalah rusuk, maka panjang ruas garis BF adalah 20 cm. Pertanyaan yang kedua, jika pertanyaannya titik A ke C. Nah, titik A ke C yaitu panjang ruas garis AC. Panjang ruas garis AC caranya dengan apa? Dengan menarik garis AC. Nah, seperti ini. Maka ketemulah segitiga ABC. Segitiga ABC itu segitiga ABC itu digambarkan seperti gambar ini ya. Nah, digambarkan A ke B itu adalah rusuk maka 20 cm. B ke C itu adalah rusuk maka 20 cm. Nah, A ke C sesuai dengan teorema Pythagoras yang telah kalian pelajari waktu SMP ya. Teorema Pythagoras ini sisi miring itu adalah ditambah. Maka untuk mencari AC adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Maka 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Maka hasilnya 400 ditambah 400 sama dengan 800. 800 itu biar bisa diakarin 400 kali 2. Maka di sana itu ada 400 kali 2. Maka 20 akar 2. A ke C kita ketahui bahwa AC itu adalah diagonal bidang ya. Diagonal bidang dirumuskan rusuk akar 2 ya. Rusuk akar 2 atau misalkan A akar 2 ya. Jadi jarak A ke C itu adalah diagonal bidang ya. B ke D itu diagonal bidang. Kemudian apalagi yang diagonal bidang? C ke H, B ke G, C ke F itu diagonal bidang. Ya, kita lanjut ya. Pertanyaan yang C, jarak jarak B ke H. Jarak B ke H kita lihat di sini dengan menarik garis B ke H. Nah, ketemulah segitiga BDH. Segitiga BDH digambarkan seperti ini. Ya, kalau digambarkan seperti ini segitiga BDH. B ke D sesuai dengan rumus dengan tadi yang sebelumnya kita pelajari, BD itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang adalah rusuk akar 2. Rusuk akar 2. Maka 20 akar 2. D ke H itu adalah rusuk. Sesuai dengan rumus Pythagoras, B ke H itu adalah sisi miring. Maka dia ditambah. Nah, sisi miring ditambah. Maka BD kuadrat ditambah DH kuadrat. 20 akar 2 dikuadratkan ditambah 20 kuadrat. 800 ditambah 400. 1200. 1200 biar bisa kita akarin 400 kali 3. Maka 20 akar 3. Di sini kita lihat bahwa B ke H itu ternyata diagonal ruang. Kemudian misalkan lagi diagonal ruang, maka dirumuskan adalah rusuk akar 3. Nah, mana lagi contoh diagonal ruang? Contohnya ini A ke G. A ke G ini diagonal ruang. Kemudian C ke E. C ke E diagonal ruang. Itu yang dimaksud dengan diagonal ruang ya.
Maka kalau diagonal ruang dirumuskan rusuk akar 3 atau kita misalkan dengan A. Maka A akar 3 gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Misalkan jarak titik G ke titik tengah AB. Kita misalkan titik tengahnya itu adalah P, maka didapat segitiga GBP. Ya, P ke B itu 10 cm didapat dari titik tengah ya, tengah-tengah rusuknya 20 cm, maka B ke P itu 10 cm. B ke G sesuai dengan rumus tadi. Nah, yang ini B ke G itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang itu adalah rusuk akar 2. Maka 20 akar 2. Sesuai dengan rumus Pythagoras, kalau ditanyanya miring itu ditambah GP kuadrat sama dengan BG kuadrat ditambah BP kuadrat. 20 akar 2 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Jadi 900 ya. Akar dari 900 itu adalah 30. Oke, misal Ibu ganti soalnya dengan rusuknya misalkan 8. Nah, titik B jika rusuknya adalah 8, titik P adalah berada di pertengahan garis DH ya, di pertengahan garis DH. Maka pertanyaannya berapa sih jarak A ke P? Jarak A ke P itu diwakilkan oleh segitiga ADP ya. Nih ya, segitiga ADP dengan D ke P itu setengah dari rusuk, maka setengah dari rusuk itu adalah 4 ya. Setengah dari rusuk adalah 4 ya. Kemudian A ke D itu adalah rusuk 8. Kemudian kalau sisi miring yang ditanya, maka 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat, maka hasilnya 64 tambah 16 akar 80. Akar 80 itu adalah 16 kali 5 ya. Nah, 16 kali 5, akar 16 itu adalah 4, kemudian 4 akar 5. Ya, jadi titik A ke titik P itu adalah 4 akar 5. Ibu cukupkan sekian pertemuan kita hari ini tentang dimensi 3 submateri jarak titik ke titik. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.